Namaku Kelly, seorang mahasiswa tingkat akhir di salah satu kampus yang ada di Bandung. Sebagai mahasiswa tingkat akhir, pastinya banyak sekali kegiatan kampus yang harus dilakukan. Mulai dari menyelesaikan tugas akhir, skripsi, bimbingan, dan lainnya yang menumpuk. Aku sebenarnya bukan salah satu mahasiswa yang terlalu ambisius saat itu. Bisa dibilang, ya santai-santai saja. Namun untungnya sekarang aku sudah melewatinya. Setelah benar-benar santai karena sudah selesai kegiatan kampus, aku jadi bisa leluasa melakukan hal apapun yang aku inginkan, yang sebelumnya sempat tertunda karena kegiatan kampus. Salah satunya adalah berolahraga. Malam itu tepatnya malam Jumat. Aku ingat sekali sedang berada di tempat futsal bersama teman-teman SMA-ku. Ya, jika mengingat zaman sekolah dulu, bisa dibilang aku atlet futsal. Aku dan tim sekolahku sempat mengikuti beberapa kompetisi futsal antar sekolah. Dan malam itu jadi malam yang penuh nostalgia. Akhirnya bisa merasakan kembali bermain futsal bersama teman-temanku. Sampai ketika sedang asik bermain, orang tua aku tiba-tiba saja meneleponku, memberi kabar yang cukup buruk. Ibu bilang nenek tiba-tiba harus dibawa ke rumah sakit, dan sekarang sedang di perjalanan menuju rumah sakit katanya. Aku pun diminta untuk segera pergi ke rumah nenek yang berada di daerah Cimahi untuk menjaga rumah nenek agar tidak terlalu kosong. Takutnya ada orang atau saudara-saudara yang datang ke rumah nenek. Mendengar itu, aku kaget dan berharap nenekku baik-baik saja. Kontan aku pun langsung bergegas pamit pada teman-temanku dan pergi ke Cimahi ke rumah nenekku. Dari tempat futsalku yang berada di daerah Setiabudi menuju ke rumah nenek yang ada di Cimahi memang cukup jauh. Namun aku coba tempuh dengan menggunakan motorku. Menancap gas motor menerpa angin malam yang dingin saat itu, ditambah bajuku yang berkeringat. Ya, sudah siap-siap saja masuk angin kalau seperti ini. Agar lebih cepat saat itu, aku coba memotong jalan. Lewat jalan Sersan Bajuri hingga nantinya tembus ke Cimahi. Biasanya kondisi jalan di sana sepi, jadi aku bisa menghemat waktu. Di jalur ini jalanannya memang tidak terlalu besar dan agak menanjak atau bahkan menurun. Dan ketika aku sadar saat itu, jam menunjukkan jam 11:30 malam. Memaksa aku untuk mengebut, menggas motorku untuk segera sampai ke rumah nenek. Tidak ada perasaan khawatir saat itu, karena ini bukan pertama kalinya aku lewat jalan. Ini hampir tengah malam. Sempat terpikir olehku, ada begal atau penjahat lah. Tapi hal-hal tersebut sudah tidak kupikirkan lagi.
mengingat nenekku masuk ke rumah sakit. Namun masalahnya futsal yang tadi kulakukan bersama teman-temanku membuatku cukup kelelahan. Beberapa kali aku menguap selama perjalanan, mengantuk. Mataku sangat berat. Kupikir cukup berbahaya jika berkendara dalam kondisi yang mengantuk seperti ini. Akhirnya aku pun menepi sejenak, menghentikan motorku di dekat minimarket yang sudah tutup malam itu. Aku mengucek mata aku berkali-kali dan mataku sudah mulai berair. Lemah sekali rasanya. Aku coba untuk tetap fokus saat itu sampai aku mendengar ada yang sepertinya memanggilku. Aku tengok kiri, kanan. Suasananya masih terasa sama saja. Kosong, sepi. Tidak ada siapa-siapa. Tapi jelas tadi seperti ada yang memanggilku mungkin. Mungkin aku terlalu lelah jadi mendengar hal yang aneh-aneh. Setelah cukup istirahatnya, aku pun lanjutkan lagi perjalananku. Kali ini agak sedikit berbeda. Kurasakan motorku terasa berat. Aku gas, motorku malah membuat suara knalpot yang terasa memang motorku ini berat. Padahal jalanan saat itu tidak menanjak. Apa berat ya? Kempes gitu bannya. Tapi aku paksakan untuk terus gas motorku. Suara dengungan knalpot makin menjadi-jadi. Aduh, jangan-jangan motor rusak nih. Panasan kita apa gimana ya? Aku masih bertanya-tanya sendiri dalam hati. Aku sempat tengok ke belakang, melihat roda belakang. Tidak ada yang salah. Dan jelas aku tidak membonceng siapa-siapa juga saat itu. Ketika aku balikan lagi wajahku ke arah depan, sekilas aku melihat sebuah bayangan. Bayangan seseorang dan ya dari bayangannya ada kepala, bahu, badan seperti manusia. Dan itu masih berjalan agak cukup jauh dariku. Karena berada di pinggir jalan yang cukup gelap, jadi kulihat seperti bayangan hitam dan berjalan membelakangiku. Dari cara berjalannya sepertinya seorang perempuan. Ketika semakin dekat,